Assalamualaikum, Mr. Abdul di sini. Halo semuanya, baru beberapa jam yang lalu Boom telah merilis versi full episode 76, jadi teman-teman, kita akan membahas dan melihat perubahan yang sudah diubah Mr. Boom. Saya gak expect episode full ini akan keluar lebih cepat, kurang lebih dari 1 hari jelang episode 76 part 2 diunggah, setelah sholat Jumat. Dan kita balik ke topik pembahasannya, dan cukup gila dengan episode tambahan secret scene ini cukup mengejutkan, dan detail lain yang dia tambahkan dalam versi full, sebuah episode ini sungguh gila dan meskipun episode full ini hanya berisi 1 adegan rahasia, bukan beberapa adegan, Mr. Boom biasanya menambahkan scene atau perubahan di beberapa frame tertentu. Dalam versi full episode sebelumnya, itu masih sangat penting untuk episode ke depan dari keseluruhan series, jadi itulah yang kita bicarakan hari ini. Yang lebih penting lagi, adalah saya akan menunjukkan kepada Anda semua perubahannya. Karena saya akan membandingkan video asli dan versi full dan untuk memberitahu Anda lebih banyak lagi kecuali adegan rahasia gila, kami juga menguraikan semuanya frasa yang disuarakan Astro Duchess di bagian kedua episode dan mengungkapkan banyak hal tentang rencana khusus toilet Astro. Jika ingin tahu lebih banyak tentang Astro Si Women itu pastikan kalian like dan subscribe dan langsung saja kita mulai. Bagian asli dari episode tersebut mungkin dibiarkan relatif dan tidak tersentuh oleh Mr. Boom, seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Tetapi izinkan saya untuk memberitahu Anda bahwa tidak demikian halnya dengan versi lengkap episode 76 hari ini, jadi Boom sebenarnya mengubah bagian dialog kedua TV Astro yang bisa kita lihat saat berkomunikasi dan tentu saja dia menambahkan terjemahan kata-kata yang diucapkan Astro Duchess dalam bahasa Skibidi, begitupun juga Assailant Astro, jadi mari kita bahas semuanya selangkah demi selangkah di sini. Mari kita beralih ke perubahan dalam cara bicara TV Man yang benar-benar mengejutkan saya. Tentang perubahan demi Mr. Boom ini, adalah dia benar-benar menghapus beberapa frasa pertama yang diucapkan oleh TV Man yang berteleportasi ke medan perang dengan cara yang sangat kasar dan kejam seperti aslinya. Bagian kedua dari episode 76 mereka bilang lupakan mereka tidak berguna, dan berhenti mengkhawatirkan sampah tidak berguna ini. Dan kedua frasa ini rupanya diucapkan kepada TV Women yang memiliki rencana untuk memindahkan setidaknya beberapa kameramen yang selamat ke markas aliansi, sehingga mereka akan menerima bantuan yang mereka butuhkan setelah cedera, karena itulah yang telah dia lakukan dalam serial selama ini. Dan karena kebaikan dan keinginannya untuk membantu aliansi kameramen yang terluka, jadi kedua frasa ini sebenarnya memiliki arti dua hal di episode aslinya. Yang pertama berarti TV Women masih sangat perhatian dengan nasib kameramen yang lemah, karena dia masih memiliki banyak empati di dalam dirinya seperti Titan TV-Man yang membuat mereka berbeda dibandingkan dengan race TV-Man lainnya yang sangat dingin dan cool. Dan hal kedua yang mungkin dimaksud dengan ungkapan ini adalah bahwa TV Women bukanlah pemimpin pasukan TV-Man ini dan di faktanya dia bahkan harus tunduk pada perintah TV-Man lain yang tampaknya cukup aneh, karena bukankah dia seharusnya menjadi salah satu race elite terbaik dan terkuat di seluruh aliansi yang bahkan bisa menjadikannya salah satu pemimpinnya di beberapa titik poin. Tapi adegan ini terbukti sebaliknya, jadi itulah mengapa frasa ini menurut saya sangat penting. Tetapi dalam versi full episode 76 Mr. Boom sebenarnya memotongnya sepenuhnya dari skrip awal dan itu bukan satu-satunya perubahan yang saya perhatikan tentang di adegan ini. Ingatkah kalian bagaimana orang TV-Man ini menyebut POV pakan ternak yang terdengar sangat kasar? Jadi ya, saya sangat terkejut karena perubahan besar ini. Mungkin Mr. Boom mengubah frasa para TV Man ini agar mereka tidak terdengar seperti penjahat yang terlihat jelas, tetapi di sisi lain itu tidak terlalu mengubah fakta bahwa mereka adalah penjahat di mata aliansi sekarang atau setidaknya di mata race para kameramen yang dapat dengan mudah melihat perilaku mereka di medan perang sebagai pengkhianatan. Tapi saya juga punya teori lain mengenai perubahan itu dan saya akan menjelaskannya kepada kalian nanti. Bagian yang paling menarik dan perubahan penting lainnya yang saya perhatikan tentu saja terkait pada Astro Duchess itu sendiri dan apa yang dilakukan Mr. Boom di episode full sebenarnya mengejutkan saya. Pertama, dia mengubah model wajahnya hampir sepenuhnya, bandingkan saja wajah lamanya dan wajah baru itu sendiri.
Jadi jika di bagian kedua episode 76 dia mungkin benar-benar memiliki kemampuan bertarung yang unik dan dia bahkan dapat menunjukkannya di episode berikutnya dia akan ditampilkan. Tetapi saya juga menemukan kemungkinan bahwa Mr. Boom harus mengubah gambarnya di wajahnya karena beberapa faktor, misalnya dia harus melakukan hal yang hampir sama di bagian keempat episode 67, yang mana dia harus mengganti sepenuhnya poster di dinding bunker Skibidi, karena itu menyerupai gambar politik yang tidak pantas dan Mr. Boom juga menghilangkan gambar kecil di dagunya dan saya bahkan tidak tahu mengapa. Mungkin dia menganggap gambar-gambar ini terlalu berlebihan sehingga dia sedikit membuat perubahan kecil dan itu bukan satu-satunya perubahan yang terkait dengan karakternya. Dan saya juga merasa lucu bagaimana Mr. Boom benar-benar menghapus adegan yang agak sus dengan tingkah aneh POV1 ini yang mengalir ke wajahnya. Rupanya itu lebih ke adegan troll dan Mr. Boom ingin membuat episode full versionya. Episodenya biar lebih serius dan sekarang kita masuk ke perubahan yang paling penting di episode penuh ini sehubungan dengan kata-kata sebenarnya yang diucapkan Astro Duchess dalam bahasa Skibidi. Jadi ternyata itu hal pertama yang dia katakan kepada POV diterjemahkan sebagai tidak ada yang dapat Anda lakukan dan sejujurnya kalimat itu bahkan terdengar sedikit sedih dan tidak aneh sama sekali. Maksud saya, itu hanya kebenaran yang datang darinya dan kemudian kita melihat perubahan lain sebagai ternyata Skibidi laser yang berhasil muncul di belakang punggungnya berteriak padanya datang ke sini gadis. Dan Astro Dues itu mulai menaklukkan seperti cara brutal di cuplikan aslinya. Tetapi dalam versi full dia mengeluarkan satu laser lagi yang kali ini keluar dari mulutnya dan pada saat itu seseorang berteriak berhenti menyiksaku. Jika bukan Astro Duchess sendiri yang mengatakan itu karena saya benar-benar mendapat kesan dari episode full ini bahwa Mr. Boom memutuskan untuk menunjukkan wanita ini tidak segila dia bisa terlihat bagi kita sekilas di episode aslinya. Mungkin dia sebenarnya memiliki lebih banyak otak seperti yang terlihat pada pandangan pertama dan perubahan lain yang saya perhatikan adalah bagaimana matanya menjadi hitam selama beberapa detik setelah serangan lasernya sementara di episode aslinya matanya tetap merah. Dan kemudian kita mendapatkan terjemahan sebenarnya dari seluruh percakapan antara dia dan Astro Assailant yang sebenarnya mengalihkan perhatiannya dari menaklukkan POV secara total. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa seseorang mengganggu komunikasi kami pasukan yang mengejar Titan hilang. Dan kemudian dia bertanya padanya kamu yakin ingin berpartisipasi dan wanita itu berkata aku tidak ketinggalan dan Astro Assailant kemudian menyuruhnya untuk melanjutkan rencananya dan mereka pergi bersama. Dan sekarang saya akan menjelaskan semuanya pada kalian. Mengapa ini sangat penting untuk alur cerita ke depannya untuk serial ini? Jadi pertama yang menarik perhatian saya adalah kenyataan bahwa seseorang sepertinya memutus komunikasi di sistem Astro Toilet dan saya mengingat dan memikirkan satu orang dan itu adalah si Cerit agen yang dia bisa. Pasti mengacaukan semua jenis teknologi dan itulah mengapa dia bahkan dapat menghidupkan dan mematikan kamera beberapa kepala kameramen tertentu dan dia juga menentang Astro Toilet yang dia anggap sebagai ancaman serius sehingga dia pasti dapat mengganggu beberapa sistem komunikasi mereka. Tetapi bagaimana jika pengaruh si Cerit agen itu menyebar tidak hanya ke sistem komunikasi Toilet Astro tetapi juga ke sistem aliansi dan itulah mengapa beberapa kata-kata TV-Man dalam versi full pada dasarnya ada bagian yang terpotong atau berubah total bagaimana jika pada kenyataannya orang-orang TV-Man tidak mengatakan sesuatu yang buruk kepada aliansi kameramen. Itu cukup gila tapi dalam kasus seperti itu, rencana si Cerit agen bisa menyebabkan kekacauan total di dalam jajaran aliansi juga yang juga akan menguntungkannya, dan di sana juga merupakan detail lain yang sangat penting yang saya dapatkan dari percakapan yang diterjemahkan ini, siapa yang dimaksud dengan Titan yang dimaksud oleh Astro Assailant ini. Apakah kameramen Titan yang ternyata masih hidup ketika ia berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Astro Toilet atau apa yang akan terjadi? Dan sekarang saatnya beralih ke adegan rahasia sebenarnya yang ditambahkan di akhir episode penuh ini jadi setelah POV akhirnya pingsan karena kerusakan yang dia terima.
Kameranya mati dan kita dibawa ke markas kameramen di mana sekelompok para kameramen telah menonton seluruh yang di TV POV kita tadi dan kita dapat melihat bagaimana kameramen benar-benar gemetar karena dia sangat terkejut dengan semua yang baru saja dia saksikan. Tetapi pertama-tama saya harus mengatakan betapa senangnya melihatnya kemeja yang dia kenakan terlihat sangat mirip dengan kemeja asli yang dikenakan oleh manusia bernama Katy dan ngomong-ngomong saya memperhatikan bagaimana dia memiliki tanda unik di kamera kepalanya yang bertuliskan seperti Aldo 3K dan saya tidak berhasil menemukan lebih detailnya untuk informasi tulisan itu. Dan apakah kalian juga mengenali kameramen berdasi kuning yang satu ini, berdiri di samping kamera Women karena dialah yang sebenarnya diselamatkan olehnya di adegan rahasia episode 73 dan dia juga kehilangan salah satu tangannya pada saat itu? Tetapi dalam adegan rahasia ini dia sudah memiliki tangan baru dan dialah yang membantunya memperbaiki tangannya yang terluka ketika tangan itu robek. Jadi sangat menyenangkan melihat dia di sampingnya dalam adegan ini dan lalu semua orang para kameramen berbalik dan kita dapat melihat salah satu TV man yang meninggalkan Astro yang terluka di medan perang dan berteleportasi. Dan dia memberitahu kepada kameramen ilmuwan yang juga memiliki lensa biru analisis ini secara menyeluruh. Berdasarkan warna lensa kamera ini mungkin adalah ilmuwan kameramen utama di fasilitas ini yang mungkin bertanggung jawab atas semua hal penelitian saja, sementara ilmuwan lainnya lebih merupakan seorang prajurit yang sedang mengembangkan beberapa peningkatan militer untuk aliansi dan menurut saya suasananya menjadi sangat panas. Ketika TV man ini menerima satu set TV yang menghantam tubuhnya dan saya yakin itu pasti terjadi dari kameramen sendiri yang melemparkannya kepadanya karena dia terlihat sangat emosional beberapa detik yang lalu dan kemudian TV man yang marah itu dipukul dengan benda yang lebih besar yang kali ini datang dari arahan sampingnya kameramen ikonik berbaju merah ini dan untuk memanaskan segalanya. Terlebih lagi dia dan kameramen di sebelahnya juga menunjukkan sikap yang sangat tidak pantas kepada TV man ini yang menunjukkan semua yang mereka pikirkan tentang dia dan TV man dengan berkata kamu akan menyesalinya dan menghilang. Teman-teman ini benar-benar terdengar seperti sebuah ancaman bukan? Jadi para kameramen ilmuwan lainnya menoleh ke kamera Women dengan kaget dan dia hanya bertukar pandang dengan kameramen di sebelahnya dan mengambil pelanger hitam ke tangannya. Dan menurutku juga aliansi akan menghadapi perselisihan yang serius dengan TV man dan saya bahkan tidak bisa berpikir tentang berapa banyak kemungkinan alur cerita yang keluar darinya. Jadi teman-teman cukup sampai di sini saja videonya dan terima kasih untuk nonton sampai habis. Dan jika tidak ingin ketinggalan konten Mr. Abdul cukup like dan subscribe.